Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Namun, apa sebenarnya yang membuatnya istimewa? Dalam 5 menit ke depan, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Ustadz Sidik. Saya Nabila, NPM 25010311 dengan rekan saya. Saya Aditya Suratama, NPM 25010310. Saya Dija Suhandi, NPM 25010532. Saya Natasha Putri Anggraini, NPM 25010647. Saya Nuradila Aulia, NPM 25010021. Saya Fatwa Nadila, NPM 25010331. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Putri Anggraini, NPM 25010647. Ustadz, keistimewaan Islam yang paling sering disebut adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bisa dijelaskan secara praktis apa maksudnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin adalah kasih sayang untuk semuanya. Contohnya dalam Islam itu ada yang satu ibadah namanya berkurban. Berkurban itu dia tidak sesama muslim saja yang boleh dibagi, tetapi bisa dengan sesama. Dan di dalam Islam juga disunahkan bagi tiap-tiap muslim itu untuk menebar senyuman. Di mana senyuman itu adalah suatu ibadah dari umat Islam. Seperti berkurban tadi boleh dengan sesama, dengan non Islam pun boleh juga dibagi, asalkan semua Islam itu dapat. Di zaman Nabi juga seperti itu. Jadi di dalam agama Islam ini mengajarkan toleransi untuk sesama manusia, bukan antara umat Islam saja, tetapi sesama manusia. Baik, demikian. Wassalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NPM 25010311. Yang Ustadz jawab tadi cukup menarik. Namun Ustadz, banyak agama fokus pada spiritualitas. Bagaimana Islam menyeimbangkan urusan duniawi seperti bekerja atau mencari materi dengan urusan akhirat? Izin Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan antara urusan duniawi dan akhirat? Di dalam agama Islam juga semua yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, semua itu tergantung pada niat. Jadi kalau niat kita itu baik untuk menegakkan agama Allah, silakan kita bekerja, tapi jangan lupakan aturan agama Allah. Mungkin seperti itu, apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu dapat bernilai ibadah kalau dilandasi dengan niat yang baik. Tetapi kalau niat itu nggak ada untuk beribadah dan niat itu buruk untuk cuman mencari kesenangan dunia, maka itulah yang dinamakan orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan akan celaka di akhirat. Mungkin demikian. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Suhandi, NPM 25010532. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan banyaknya aturan? Terkadang syariat Islam terasa berat. Di mana letak keistimewaannya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, menjawab pertanyaan tadi, Islam itu banyak aturan. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah untuk apa itu peraturan bagi umat Islam. Sebenarnya seperti itu. Yang terkadang membebani itu adalah pemikiran pribadi, karena pemikiran itu dilandasi oleh hawa nafsu tadi. Jadi tidak dapat menyeimbangkan apa itu untuk kebaikan, apa untuk keburukan. Jadi di dalam agama Islam itu dibuat peraturan. Contohnya di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu jalan yang paling buruk. Kenapa Allah membuat peraturan seperti itu? Untuk menjaga hamba-hambanya. Jadi gak ada istilah peraturan itu berat. Peraturan itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga hambanya, agar hamba-hambanya itu
selalu berada di jalan yang benar. Nah, jadi kembali lagi di garis bawahi, peraturan itu bukan untuk memberatkan, tapi peraturan itu untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adila Aulia, 25010021. Ustadz, di era digital yang serba cepat, di mana banyak orang yang mengalami stres dan krisis identitas, bagaimana prinsip keseimbangan tawazun antara dunia dan akhirat ini bisa diterapkan secara praktis agar kita tidak kehilangan arah? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Nah, jadi kalau kita melihat teknologi di zaman digital ini memang sangat jauh berkembang daripada zaman Rasulullah. Misalnya yang sedang kita pegang sehari-hari itu misalnya handphone. Bagaimana handphone ini bisa bernilai ibadah? Contohnya handphone ini kan banyak fungsinya, bisa dipakai untuk yang baik maupun yang buruk. Handphone juga bisa bernilai ibadah kalau handphone itu contohnya untuk mencari ilmu, lalu untuk men-share yang baik-baik. Tapi kalau handphone itu digunakan untuk memfitnah, apalagi mengadu domba, nah, itu tidak bisa memanfaatkan digital dengan baik. Tapi kalau handphone atau teknologi itu dimanfaatkan dengan baik, contohnya dengan men-share dakwah, apalagi menulis yang baik-baik tentang Al-Quran, insya Allah itu bakalan bernilai ibadah. Dan insya Allah apa yang kita lakukan, apapun yang kita punya tentang digital ini bakal bernilai ibadah kalau kita melakukannya dengan baik dan mengetahui bahwasanya itu bernilai ibadah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryatama, NPM 25010310. Ustadz, tadi kan sempat disinggung soal menjaga akal. Keistimewaan Islam sering dikaitkan dengan dorongan terhadap ilmu. Bagaimana Islam memposisikan akal dan ilmu pengetahuan dalam struktur agamanya? Apakah ada batasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Islam memang seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afala ta'qilun. Maka gunakanlah akal kalian. Nah, bagaimana cara menggunakan akal ini? Maka dalam Islam ini disuruh kita wajib menuntut ilmu. Misalnya Rasulullah SAW sabdakan, "Thalibul ilmi fardhatun 'alal kullil muslimin." Jadi menuntut ilmu itu wajib yang dianjurkan atau dilaksanakan bagi kaum muslimin. Jadi kalau dari sekecilnya tidak menuntut ilmu, dari remajanya malas menuntut ilmu, sampai tua tidak ada ilmu, maka hidupnya pasti tidak ada arah. Tapi kalau menuntut ilmu tadi diketahui dari sejak kecil, bahwasanya diajarkan oleh guru-guru, diamalkan dan dilaksanakan, insya Allah tidak akan ada namanya kehilangan arah. Tetapi kalau tidak mengamalkan, seperti banyak ilmu, banyak yang bisa dibaca, tapi tidak ada perbuatan, maka itulah seperti kehilangan arah. Maka ilmu sudah ada, maka harus ada pengamalan, biar ilmu dan pengamalan itu seimbang, jadi tidak kehilangan arah. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Nadila, NPM 25010331. Kita sudah membahas keistimewaan dalam konteks individu dan Tuhan. Bagaimana dengan keistimewaan Islam dalam mengatur hubungan sosial? Apa prinsip utama yang Islam tawarkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab bagaimana cara menciptakan hidup yang harmonis. Nah, Rasulullah SAW itu adalah pada saat dia diangkat menjadi Rasul, banyak yang membenci beliau, baik dari keluarganya sendiri maupun dari yang bukan keluarganya. Kita bisa lihat yang apa yang dicontohkan Nabi.
Nabi membalas semua itu bukan dengan kebencian, tapi Nabi membalas semua itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW diludahi, maka Nabi Muhammad itu tidak membalas meludahi. Tetapi Rasulullah ketika dia orang yang meludahinya sakit, maka dia yang datang menghadir dan memberikan hadiah. Dan kemudian orang yang membenci tadi menjadi tidak benci lagi pada Nabi. Seperti itu juga ketika penaklukan Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, yaitu Rasulullah SAW tidak membenci mereka yang memerangi Nabi. Tapi Nabi Muhammad memberikan kesempatan bagi mereka yang bukan orang Islam, bagi masih kafir atau belum memeluk Islam, maka dipersilakan untuk beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Kata Nabi, barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia bakalan keadaannya akan aman. Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sofyan, maka dia pun akan merasa aman. Jadi itulah bentuk toleransi. Di dalam Al-Quran juga dikatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi caranya itu ialah dengan membiarkan orang lain itu beribadah dengan ketentuan agamanya masing-masing. Jangan kita ikut campur. Dan dalam Islam itu agama memang dibatasi. Tapi kalau hubungan muamalah itu bermasyarakat, itu boleh-boleh saja. Seperti yang tadi contoh Nabi Muhammad SAW lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang menyatukan kita, waktu pula yang memisahkan kita. Diskusi yang sangat padat dan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Siddiq dan rekan-rekan saya. Semoga kita semua bisa merasakan keistimewaan Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diskusi pada materi ini bermanfaat. Saya tutup pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.